Perkenalkan, saya Selin Nangriani. Saya akan menjelaskan tentang digital marketing TikTok Shop. TikTok Shop ini merupakan fitur dari aplikasi TikTok yang diluncurkan pada tanggal 17 April 2021 lalu. Di sini saya mulai menganalisis dari STP, segmenting, targeting, dan positioning dari TikTok Shop. Di mana dalam segmenting itu TikTok Shop ditunjukkan di negara berkembang seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, termasuk diantaranya juga adalah Indonesia. Dan untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Ada juga targeting, yaitu sasaran pasar TikTok Shop ini adalah pria dan wanita, terkhususnya wanita muda yang sangat memperhatikan lifestyle serta keinginan dalam mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Oke, di sini ada positioning. Dalam positioning TikTok Shop, ini merupakan salah satu online shop yang terpercaya serta memiliki cara promosi yang berbeda dari online shop lainnya. Lalu, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Analisis strength, di mana aplikasi TikTok ini memiliki reputasi yang tinggi di Indonesia. Lalu yang kedua, memiliki banyak program yang menarik bagi konsumen. Dan yang ketiga, banyaknya konten berupa video yang dibuat oleh toko atau konsumen. Lalu yang kedua, ada weakness. Hanya dapat digunakan ketika memiliki internet. Lalu yang kedua, penipuan yang dilakukan oleh penjual, karena biasanya meliputi gambar-gambar yang tidak sesuai dengan penjualan atau promosi di konten-konten yang dilihat oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada opportunity, yaitu meliputi populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta. Lalu yang kedua, banyak orang Indonesia senang berbelanja barang-barang tren. Dan yang ketiga, bisnis yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ada juga threat yang keempat, yaitu yang pertama kompetitor yang banyak. Lalu yang kedua, mindset masyarakat yang menganggap belanja online adalah salah satu bentuk pemborosan. Lalu yang ketiga, keadaan ekonomi global. Lalu di sini ada IMC. IMC yang dilakukan oleh TikTok Shop ini yaitu antara lain iklan. TikTok Shop melakukan program iklan untuk membantu konsumen mengetahui barang apa yang dipromosikan. Di sini, TikTok Shop berperan sebagai pihak ketiga sebagai alat untuk mempublikasikan iklan dan bisnis Anda. Lalu yang kedua, sales promotion digital marketing. Sales promotion ini bisa berupa diskon, cashback, promosi, testimoni, dan lainnya. Lalu yang ketiga, pemasaran media online dan sosial atau pemasaran mobile. Di sini melibatkan pelanggan dalam pemilihan produk yang disukai dan dibutuhkan pelanggan menggunakan aplikasi atau situs web dalam media online TikTok Shop. Lalu di sini ada pemasaran langsung atau direct marketing, pemasaran melalui siaran langsung atau live. Lalu yang kedua, pameran dan fashion show yang digelar di salah satu contohnya yaitu di Mall Kota Casablanca, Jakarta. Lalu yang selanjutnya ada public relation, yaitu TikTok Shop ini melakukan kolaborasi dengan para influencer. Lalu yang kedua, memberikan deskripsi yang jelas melalui konten produk apa yang mereka promosikan. Lalu yang ketiga, melakukan event melalui live. Lalu yang keempat, mengikuti tren yang terjadi. Lalu yang kelima, menggunakan hashtag. Lalu selanjutnya kita beralih ke marketing mix, di mana ada produk. Di sini produsen harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh pengguna TikTok Shop. Produsen dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik.
Produk dapat berupa barang yang dibutuhkan atau yang sedang trending atau FYP di TikTok Shop. Lalu yang kedua ada price atau harga. Penetapan strategi harga yang diterapkan oleh TikTok Shop ini berupa gratis ongkir, hadiah yang di setiap pembelanjaan, lalu card member. Lalu place, di mana produsen harus riset terlebih dahulu target market produsen, kebanyakan berkumpulnya di mana, atau biasanya itu termasuk seperti yang saya jelaskan di awal, di mana ini masuk ke dalam segmentasi geografi, di mana kebanyakan penduduk Indonesia dan juga di negara-negara berkembang seperti yang saya sebutkan tadi, Amerika, Brazil, Kanada, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada promotion. Produsen dapat mempromosikan brand atau produknya melalui TikTok untuk menyampaikan pesan terhadap pengguna TikTok. Dalam hal ini, TikTok menggunakan konten video untuk media promosi yang dilakukan oleh artis figuran dan menggunakan sound effect. Lalu selanjutnya ada strategi branding, di mana TikTok Shop ini adalah proses menggunakan TikTok dan TikTok konten untuk mempromosikan merek dan produk atau layanannya. Dalam strategi branding atau strategi merek yang dilakukan oleh TikTok Shop ini, yaitu memanfaatkan konten-konten atau video live. Lalu selanjutnya ada juga event dan juga menggunakan para influencer seperti artis untuk mengkomunikasikan produk mereka supaya dikenal dan branding kemana-mana. Lalu selanjutnya ada strategi 6C. Di sini ada connectivity, yaitu di jejaring sosial TikTok Shop ini, pengguna menentukan diri mereka melalui halaman profil, hasil mereka, dan elemen yang mereka pilih untuk ditampilkan. Lalu yang kedua ada konten. Fitur TikTok Shop ini umumnya seperti yang ada pada marketplace lain. Ada gambar, tulisan, serta video promosi barang atau produk dalam media aplikasi TikTok tersebut. Lalu yang selanjutnya ada konten. Dari estetikanya, fitur ini menampilkan warna yang simple namun menarik. Seperti yang teman-teman tahu semuanya bahwa TikTok Shop ini menggunakan warna hitam pastinya ya. Lalu selanjutnya ada communication. Komunikasi adalah pilar dasar untuk memecahkan kesepakatan antara dua belah pihak, di mana penjual dan juga produsen atau sebaliknya, produsen dan juga penjual. Dari klik pertama di situs Anda sampai pembayaran, komunikasi dengan pengunjung adalah kunci sukses dalam berdagang secara elektronik. Komunikasi harus tetap dan informatif. Lalu di sini ada community. Komunitas adalah hubungan berakar pada kepercayaan dan kepentingan bersama. Merek yang perlu memahami masyarakat yang mereka nyatakan dan apa yang memegangnya bersama-sama. Pemasar harus berpikir hati-hati tentang bagaimana cara mempersonalisasikan dan mengekspresikan merek mereka dengan tepat. Lalu yang terakhir ada commerce. Dalam fitur TikTok Shop, standar dan metrik untuk mengukur keberhasilan di ruang media sosial belum didefinisikan dan berbeda berdasarkan pengiklan, jenis kampanye, dan juga lingkungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.